Ya, lewat presiden zaman itu, dari kalau nggak salah dari Rengas Dengklok sampai Jakarta, Bapak Karno dan Bung Hatta, terus bercerita lawan penjajah, usir penjajah tanpa kecuali. Nah, waktu itu zaman Jepang kalau nggak salah lama tahun 42, 43, 45 merdeka gitu. Sesudahnya itu ya kita apa-apanya gitu, ini benar-benar diperes sama orang Jepang mah gitu. Diperes bukan enak-enak, pakaian dikasih karung goni, tuh karung yang gatal. Celana paling bagus dari Perpal, paling bagus itu. Ya, lewat presiden zaman itu, dari kalau nggak salah dari Rengas Dengklok sampai Jakarta, Bapak Karno dan Bung Hatta, terus bercerita lawan penjajah, usir penjajah tanpa kecuali, selain orang yang sakit. Mau tukang becak, mau tukang kulit, tukang macul, berontak semua. Senjatanya bambu runcing, gitu, diciriin sama daun kelapa, kongkorongnya, songkoknya, topinya, kayak karang topi lah, koran, seada-adanya koran, nggak ada koran kayak apa, kertas apa pakai, gitu. Nah ininya di pinggir-pinggirnya itu, makan yang daunan, ceblok-ceblokin, gitu. Gitu. Tuh zaman itu. Adik beras apa, bawa ke negara dia. Kira-kira Bapak waktu itu umur berapa, Pak? Umur 18 tahunan lebih, kurang lebih lah, masa 18, 19 lah gitu. Antara tuh waktu berjuang Bapak umur 18 tahun. Umur 18 tahun itu. Berjuang zaman itu 1 tahun kurang lebih. 1 tahun lebih, berapa bulan tuh. Dari tahun berapa ya? 47 sampai 49. 50. Ada nggak kacau juga di kampung-kampung BR. Yang tadinya ditangkap sama orang Jepang, dibawa ke Tanjung Priuk, namanya Romusa. Romusa itu kata-kata singkat, perpanjangannya mah rombongan apa, Romusa itu gabung, garong itu sebutnya teh, jadi garong tuh, gabungan Romusa namanya. Itu kaburan dari Romusa. Kalau kata Jepang itu apa tahu, itu bangsa kita dibawa ke sana gitu. Kata orang kita mah Romusa, yang nggak enak dikerjain, nggak dikasih makan, kasih makan 1 hari paling sekepal gitu. Ya sakit hati, kabur, yang bisa kabur, yang nggak bisa kabur ya mati di situ dikerjain. Ya kabur ke hutan gitu. Zaman itu. Ya yang di kampung-kampung yang nggak ketangkep nih, ya dikasih makannya magadung. Nah, sakit hati kita, sakit hati, makan dikasih gadung, nasi banyak. Berontak zaman itu, langsung berontak, kata presiden, lawan penjajah tanpa kecuali. Nah di sini, di Kampung Rengas Bandung, kantor kita mah kantor polisinya, kalau kita mah kalau dulu itu sebutnya markas. Nah, iya markas Jepang di depan Gang Al-Huda, Masjid Al-Huda, sebelah kidul di situ. Nah, Bapak sebelah mari, yang mimpin Muhammad Badri, Muhammad Idris berdua, karena udah nggak ada, udah meninggal. Itu pimpinan Bapak.
Zaman itu di atasnya yang mimpin Bapak Jenderal Saridil, Pak Saridil namanya. Itu lebih jaga orangnya, jalan kereta api digulung gitu. Zaman itu. Jalan kereta api. Iya, jalan kereta api. Jepang nggak bisa lanjut nyebrang ke negara kita, ya ke daerah Bekasi. Nah, ada gangguan di Kerawang, di Kampung Gempol. Nah, keretanya di situ diadukan. Kereta kita kosong, dia ada isinya. Gitu, tentara dia, tentara Jepang. Ditabrakin. Dia diadukan gitu. Tuh, habis Sasak Citarum di bom tuh, di granat, hancur sama Jepang. Ya dibangun lagi. Dibangunnya sebelumnya Pak Harto, zaman Pak Karno kene, yang ngebagusin Pak Harto, presiden kita yang kedua. Tuh, dibangun lagi. Zaman itu. Nah, kemarinnya mau udah bagus. Nah, zaman itu Waktu itu mah zaman Jepang mah jalan juga, ya jalan aspal nih, yang sekarang jalan raya belum jadi jalan raya, belum. Masih koral. Baru dikerjain. Sebutnya teglebeg dulu mah, kalau sekarang setum gitu. Anunya ge, mesinnya ge make kayu. Kayak kereta api gitu, untuk lokomotifnya. Nggak beda sama kereta api lokomotif pakai areng. Gitu. Zaman itu mah nggak ada pakaian bagus, nggak punya sendal, nggak apa. Nulis pakai sabak batu, nulisnya pakai batu. Zaman itu mah. terus berjuang cukup pakai bambu runcing waktu itu. Emang baru nggak pakai baju bagus, nggak ada nggak ada di baju bagus zaman itu mah. Zaman perjuangan bapak mah nggak ada, nggak enak, makan juga nggak enak, Nggak punya apalagi senjata, pakaian. nggak punya senjata. Iya, senjata nggak punya, bambu runcing bikin sendiri, yang bagus bambu kuning, itu. Yang bagus tuh kata presiden harus pakai bambu kuning kalau ada, kalau enggak bambu biasa, bambu kuning, bambu hitam. Yang bagus bambu hitam kan bening dia mah, gitu. Waktu itu udah paling ganas, orang Jepang paling ganas, udah kata bapak mah yang ngalamin. Kalau ke kampung-kampung, RT juga sebutnya komico, namanya RT kata kita. Ya kakek saya jadi RT, komico namanya. Kalau masuk kampung, Jepang mah bawa kuda, dia mah numpak kuda gitu. Lapar kudanya, pergi ke sawah, diarit sama orang, ambilin, pakai empanin kuda. Itu. Bapak yang ngalamin perang mah di Cakung, tuh, daerah Cakung, Bekasi, tuh, sama Jepang. Bojong sedikit. Nggak beda kayu ditajukan begitu, di bawah Sasak Citarum. Tumpuk-tumpuk orang Jepang. Datang air gede, wah ke bawah air, mana tahu udah palit gitu. Kalau sama Belanda mah baru pisan bapak masuk berjuang ya di Kampung Rawa Gede, namanya Kerawang. Daerah Kerawang ngalor tuh. Ya kereta Jepang juga diadukannya di daerah Kerawang juga, perbatasan Kerawang Bekasi. Di situ seberang Etan, Kampung Gempol namanya. Namanya Kampung Gempol di situ. Ya bukan sedikit yang meninggal itu ke orang Jepang. Ya bangsa kita ada juga gitu. Ya sekarang bangsa kita yang mati, ya mau diambil apanya? Bambu runcing, senjatanya gitu. Ya kalau orang Jepang ya kalau yang deket ambil senjatanya sama kita. Gitu. Makanya belum tahu bagaimana ini ngolahnya ini senjata, apa nggak tahu. Kita mah tahunya pegang pacul tadinya gitu. Sekarang jadi pejuang kita. Apa sakit hati kita disiksa sama orang Jepang. Mau tidak mau kita. Berapa tahun tuh Pak berjuang sama orang Jepang? Setahun lebih. Tahun lah. Kurang lebih setahun. Dari tahun 47 sampai 49. Itu di sini ya, jadi Kerawang, di Kerawang. Enggak, di sini Bekasi. Iya, Bekasi. Bekasi. Kerawang lain kabupaten.
ada lagi di Karawang lagi yang berjuangnya lain lagi. Kan kita mah nyebrang ke Karawang ngebantu gitu, ngebantu yang di situ, berjuang yang di situ sampai ke Rengas Dengklok. Nggak berhenti siang malam kita. Di sini Bapak tuh minta amun kayak apa mah sekarang mah kadukun lah gitu. Minta jampe gitu supaya kita selamat, minta. Di kampung sendiri ada aki-aki yang bisa. Sekarang saya Pak minta jampe supaya musuh saya senjatanya enggak meleduk. Salah kita ngomong minta senjata jangan meleduk. Lah pimpinan kita ke senjatanya enggak berbunyi lagi. Jepret. Ya musuh mah ya enak kita. Ngan dia kalahnya itu senjata orang kita. Iya orang kita terus nyerang terus. Yang kena ya dibunuh, ya bunuh ya bambu runcing, yang bawa bendok makanya bendok, gitu. Apa semua sama-sama, gitu. Nah, ya kawan-kawan kita pada sakit hati, sama kita, yang nggak kena, yang kena, ya bersatu kita gitu. Waktu itu ya Bapak Saridil tuh yang memimpin, dari atasnya maju. Kalau sekarang bahasa jenderalnya lah gitu. Kalau di bawahnya mah daerah kita ya Bapak Badi tuh Masjid Asem yang punya di situ. Sama Blakulan Muhammad Idris. Dia tuh yang memimpin. Kalau Bung Karno itu ceritanya gimana tuh? Bung Karno. Bung Karno. Bung Karno. Iya Bung Karno ya begitu ceritanya. Sekarang sudah sedihnya kita berontak lawan penjajah. Tiap jalan begitu terus di pasar-pasar kita begitu tanpa kecuali lawan penjajah, usir penjajah begitu. Jangan takut. Senjatanya nggak punya bambu runcing kerja, bambu kuning, gitu bambu. Di Rengas Dengklok berapa hari di situ? Dia nggak tahu berapa harinya, Bapak nggak tahu. Dia pulang dari Bandung. Dia keluar dari Sukamiskin. Tuh, tas dihukum di Sukamiskin dia kemari. Ya aman kayak mengadem lah di Rengas Dengklok. Malam sekarang juga katanya Bapak belum tahu kasih itu nyaba. Rumahnya bekas dia masih ada di situ. Rumah pagar gitu. Kalau daerah Suriname udah habis sama ini satu. Kalau di sini mah nggak ada yang makan itu rayap gitu, nggak ada. Masih utuh katanya. Bapak belum kan gitu. Udah lama, udah puluhan tahun lah. Dari tahun 65-an udah belum kemana Bapak. Nah gitu 65 Bapak berjuang juga itu mah Gestapo. Melawan penjajah PKI itu mah mau ngejaga negara di dalam negara.